Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Ridho Diansyah, NRP 2042241025. Sini saya akan menjelaskan tentang kapas domain ya. Seperti yang dilihat di layar di sini ada pada slide ini kita mulai contoh sederhana yaitu fungsi dari xt sama dengan 3e kuadrat kali t kali ut min 2e pangkat min t dikali UT. Jadi ini adalah sebuah contoh Laplace yang dimana hasil akhirnya itu adalah eh, 1 per S min 3. Namun hasil ini tuh berlaku kalau bilangan real dari S itu lebih besar dari 3. Karena selalu memperhatikan region of convergence-nya. Kalau nilainya di bawah 3 maka Laplace transform benar-benar dapat diragukan apakah Laplace transform ini benar-benar konvergen atau enggak. Kalau di set ini kita melihat contoh fungsi lain dari yang lebih kompleks lagi. Ada kombinasi dua, yaitu ada dua eksponensial. Yang pertama ada fungsi xt, lalu pada ini juga kita dapat harus menetapkan region of convergence itu berapa. Karena ada faktor yang harus kita cari mengenai region of convergence sendiri agar kita dapat menentukan apakah lapas ini konvergen atau tidak. Lalu di sini diperlihatkan sebuah bentuk dari region of convergence sendiri bisa berbentuk strip vertikal di antara dua nilai real. Hal ini biasanya muncul pada sinyal dua sisi di mana ada bagian sinyal belum nol dan setelah nol. Namun, ada juga sinyal yang tidak memiliki Laplace. Contohnya adalah sinyal yang tumbuh terlalu cepat sehingga integralnya divergenkan. Lalu, di sini adalah contoh-contoh soalnya. Di sini ada xt sama dengan e min pangkat min 2t. Nanti akan dijadikan seperti ini. Ini semua adalah contoh pengerjaan soal plus. Nah, di sini itu ada empat aturan utama pada ROC atau Region of Conversion. Yang pertama, selalu terhubung. Artinya jika ada dua titik dalam ROC, maka semua titik di antara juga masuk ROC. Kedua ROC tidak pernah mengandung pole atau pola, karena di titik pole hasil transformasi menuju tak hingga. Ketika ROC selalu dibatasi oleh garis vertikal yang melewati pole, dan keempat, ROC memiliki hubungan dengan sifat kualitas sinyal. ROC juga digunakan untuk menganalisis kestabilan sistem. Khususnya, sistem akan dikatakan stabil jika zeta eksis berada di frekuensi respon sinyal sinusoidal dengan keluaran yang terbatas atau dengan kata lain sistem memiliki sifat BIBO stable. Jadi dapat dikatakan kalau sistem ini stabil itu karena adanya ini. Juga frekuensi responnya itu eh, bagus gitu dengan region of convergence-nya. Nah, sebagai contoh di sini kan stabil sistemnya kan ada HS sama dengan 1 per S+2 dengan erosinya RE sama dengan lebih gede dari min 2. Terus lalu di sini adalah hasil karena C tetanya tidak termasuk dalam erosi, sistem itu menjadi tidak stabil. Tapi yang ini dia menjadi stabil karena dia
masuk dalam erosinya sendiri. Karena erosi di sini kan -2 ya. Lalu di sini juga lebih besar dari -2, maka dari itu dikatakan sistem stabil. Tapi kalau di sini kan dia enggak ya, dia lebih kecil dari -2. Sedangkan di sini erosi dia lebih besar dari R2. Maka dari itu bisa dikatakan sistem ini tidak stabil. Nah, di sini sistem kasual itu memiliki setengah bidang di kanan, sedangkan sistem non kasual memiliki setengah bidang di kiri atau strip vertikal. Kaidah ini tuh sangat penting untuk menentukan sifat dari sistem yang kita analisis. Contoh, ini kan kasus sistem ya. Di sini ada sebelah kanan half plane. Juga kalau di kasus sistem harusnya di kiri half plane atau vertikal stripnya. RC juga mempengaruhi dari inverse Laplace transform. Jadi di sini tuh kan ada sebuah contoh sampel dari apa ya, sebuah Laplace ya. Nah, ROC itu juga mempengaruhi hasil dari inverse Laplace-nya. Untuk contoh, ini kan ada 1/s+1 min, sorry, 1/s+1 s min 2 ya. Dan seterusnya hingga hasil akhirnya adalah -1/3 per s+1 ditambah 1/3 per s min 2. Jadi ini sangat berpengaruh ketika diinverskan. Lalu di sini juga ada kalau dua sistem itu dihubungkan, dari sistem gabungan juga harus diperhatikan untuk koneksi seri. ROC total biasanya merupakan irisan ROC dari masing-masing sistem. Tetapi bisa saja lebih luas karena adanya pole zero collection. Untuk koleksi paralel, ROC total biasanya subsetted dari irisan ROC sehingga kadang lebih sempit. Seperti contoh yang ada di sini. Contoh reaksi kasual gini ST sama dengan min sepertiga E pangkat min T UT plus 1/3 E pangkat 2 T UT. Nah, di sini juga ada sebuah contoh di case 2 di sini. Di sini ada dilihat XT sama dengan sepertiga E pangkat min T U min T min 1/3 E 2 T U min T. Di sini adalah contoh-contoh slide-slide pengerjaan soal dan lain saja. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, jadi pada sistem ini itu harus diperhatikan ROC-nya. Jadi masing-masing sistem tetap bisa lebih luas. Contoh kalau dia sharing, dia itu eh, tetap bisa lebih luas karena ada pool zero collection-nya. Untuk koleksi paralelnya, dia menjadi lebih sempit. Dia akan menjadi lebih sempit karena normal. Karena ada mengalami ekspansi erosi dan ada pula yang mengalami kontraksi erosi. Nah, di sini adalah contoh series connection-nya H total S sama dengan H1 S H2 S. RC total sama dengan ROC1 ROCE 2 intersection of ROCS possibly expanded get more than expanded. Nah, sini itu eh, dikatakan sebuah sistem dengan input XT, lalu dia memberikan gaya kepada sistem H1S, lalu masuk ke sistem H2S, sehingga menghasilkan output YT. Dengan transfer relationship YS sama dengan H2S kali H1S kali XS, sama dengan H1S, H2S kali XS. Dengan H2S convergence of S dan H2S convergence of S ROC2. Oke, nah di sini ada ada contoh lagi yaitu sistem satu adalah H1S sama dengan 1/s+1 dengan erosi 1 sama dengan 1. Sistem 2 sama tapi
ROC-nya, oh sorry, S2 itu 1/S+2 dengan ROC-nya -2. Jadi kalau di sini individual ROC-nya sama dengan rate of line -1, ini rate of line -2. Jadi yang dapat terverifikasi adalah ROC total, RIS, lebih besar dari -1, RO1 dengan ROC 2. Lalu di sini juga ada series collection with all zero collection. Yang pertama ada sistem satu dengan S+2 per S+1 dengan ROC lebih besar dari satu, dengan sistem yang kedua dengan ROC 3 per S+2 dengan ROC -2, lebih besar dari -2. Ini juga ada contohnya lagi, seperti yang tadi saya sebutkan, untuk pengerjaan atau mencari ROC totalnya dari dua sistem. Ini juga sama ketika dipasangkan secara paralel, yang ini tadi tuh secara seri, tapi yang ini secara paralel. Saya kira ini juga sama, kita next saja. Oke, lalu sini tuh ada contoh lapas transfer sinyal dengan XS, integral dari A hingga tuh terhingga, UTE pangkat min ST DT, sama dengan akhir hasilnya adalah lebih RE-nya lebih besar dari nol, karena untuk mengkonversi eksponal itu harus meredam fungsi konstan dari UT itu sendiri. Nah, untuk sinyal XS atau sinyal XT ini, hasil Laplace adalah XS 1/S+A kali 0-1 sama dengan 1S+A. Nah, berbeda dengan kasus yang sebelumnya, erosi di sini justru bergeser ke kanan karena sinyalnya bertumbuh sering seiring waktu. Nah, untuk sinyal ini, hasil Laplace-nya yaitu adalah 1/SA. Ini juga hampir sama, bertumbuh dengan seiring waktu. Nah, pada S-Plan ini, bagian real menunjukkan pertumbuhan atau peluruhan eksponal. Jika eh, level span ini lebih besar dari nol, maka sinyal mengalami decay sehingga stabil. Lalu di sini juga ada letak pola menentukan bentuk respon waktu. Pada rel negatif menghasilkan respon eksponensial yang menurun. Pol rel positif menghasilkan respon eksponensial yang bertumbuh, dan pol yang pada nol akan menghasilkan sinyal konstan. Pada kompleks menghasilkan osilasi. Nah, lapas transform memiliki hubungan langsung dengan Fourier transform. Jika kita substitusi S sama dengan JW, maka Laplace menjadi Fourier. Namun, ini hanya berlaku jika JW eksis berada pada eros eros sistem. Dalam praktik, hubungan yang digunakan untuk menganalisis sistem dalam domain frekuensi, membuat backplot, dan mendesain filter. Laplace transform juga memiliki hubungan langsung. Nah, ini contoh juga salah satu contoh dari yang udah gue sebut tadi tentang Laplace, hubungan antara Laplace transform dengan Fourier ya. Ini saja. Nah, dengan persamaan dari diferensial, artinya dapat ditulis dalam bentuk aljabar. Dari analisis diperoleh HS sama dengan 1/1 RCS plus 1. Nah, ini seperti dalam karakteristik. Jadi, eh, ini juga untuk mencari apa ya, faultnya, fill outnya dengan menggunakan rumus Laplace.
dengan hasil HS sama dengan 1 RCS plus 1. Nah, ini juga sama. Ini juga hasil perhitungan-perhitungannya. Nah, ini Paul Analysis for System Design. First order system AS sama dengan K per S plus A dengan time domain response tersebut tuh HT sama dengan K 1 min E pangkat T per RC kali UT. Nah, di sini eh, beberapa sifat yang penting dari Laplace adalah ini linearity, time shifting, frekuensi shifting, diferensial, dan confusion. Ini adalah contoh yang ini adalah contoh yang disebut tadi di linearity, time shifting, frekuensi shifting, time differentiation, time integration, dan convolution. Nah, di sini ada Z domain fundamentalnya. Jadi di sini eh, bisa dikatakan sebagai biasanya Z domain itu sebagai analog diskrit Laplace Z transform. Digunakan dalam analisis sistem digital dengan definisinya adalah XZ yang sebagai domainnya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan S domain, cuma di sini tuh lebih mengarah ke diskrit, sinyal diskritnya. Bukan dulu seperti ini. XZ sama dengan, nah kalau di Laplace dia kan menggunakan integral ya, kalau ini menggunakan sigma. N sama dengan min tak hingga sampai ke tak hingga. Jadi seperti itu. Ini juga sama, ini menggunakan XN yaitu ini sebenarnya XZ cuman karena kita turunkan, setelah kita turunkan jadi XN. Jadi kurang dari XZ adalah XN. XZ ini satu. Ini hasil penurunan dari ini seharusnya. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.